dua tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Iya, apalagi lawannya physical appearance-nya besar-besar, punya working relationship yang bagus. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu. Nah, tanpa terasa menghitung jam ya menuju Piala AFF U23, langsung saja kita ke Timnas Day. Yes, sebelum kita melangkah untuk membahas persiapan dari tim U23 yang akan tampil nanti di Asian Championship, tapi kita juga punya pergerakan di transfer window yang cukup menarik bagi Jens Raven dan juga tentunya Jordi Amat. Dua pemain dengan usia yang berbeda tapi akan berlabuh untuk berlaga di Indonesia. Raven untuk ke Bali United dan juga Amat akan tampil untuk Persija Jakarta. Apakah ini menjadi langkah karir yang tepat bagi Jens Raven yang sangat muda tapi sudah akan berlaga di Bali United, dan juga bagaimana Amat yang mungkin akan mengakhiri karir mungkin di Indonesia dengan Persija Jakarta? Iya, kalau Amat mungkin we saw it coming ya, karena emang usianya sudah segitu, lalu udah memberikan kontribusi optimalnya buat JDT kemarin, sehingga memang dia butuh destinasi baru gitu. Dan kalau kita bicara Persija, ya destinasi yang menurut gue tepat sih, dari sisi usia, dari sisi kematangan. Ini pemain masih bisa menawarkan permainan terbaiknya lah ya buat Persija. Kita bicara setahun, kita bicara 2 tahun, kayaknya masih bisa dikontribusikan oleh Jordi Amat. Yang agak sedikit dipertanyakan justru keputusan Raven ya, karena ya usianya 2 kalinya lebih muda dari Amat, masih belasan tahun tapi langsung memilih untuk tampil di Liga 1. Tapi kan serba salah juga ya kalau kita bicara kemarin dia di Dordrecht tidak bisa mendapatkan menit tampil sama sekali, kan artinya dia butuh juga menit tampil kan untuk bisa mengasah decision making dia, untuk bisa nyetel ketika dia tampil bersama timnas, sehingga memang dia butuh menit tampil. Dan itu ditawarkan oleh Bali United dan pelatih baru, mereka asal Belanda, pastinya dia punya something yang ditawarkan untuk Raven. Jadi ya mungkin di sisi lain dari keputusan yang agak gue pertanyakan, tapi ya kalau dia bisa bermain oke di Bali United, dan yang penting adalah ketika dipanggil timnas dia tampilnya bagus. Gue sih lebih ngeliat ke situ ya. Lo mau main di Eropa ataupun lo berada di Eropa tapi lo nggak bermain, ataupun lo bermain di Liga 1 tapi ketika lo tampil di timnas lo bisa kontribut secara optimal, fine-fine aja sih. Dan kalau untuk si Jordi Amat pindah ke Persija, emang dari Persija kan sejak datangnya Thomas Doll dengan gerbongnya bawa pemain-pemain asing tuh kelihatan katanya mereka tuh dapat banyak transfer ilmu ya, dan itu berguna banget bagi para pemain-pemain mudanya. Dan gue ngeliat dengan pergerakan transfer mereka ngedatengin Jordi Amat, transfer ilmu itu lagi menurut gue dampak itu akan terasa lagi bagi para pemain Persija. Tim yang selalu konsisten ngorbitin pemain-pemain muda tembus ke timnas tuh banyak, dan menurut gue itu dampaknya bakal berasa di area sana tuh, karena Jordi Amat punya kemampuan di situ. Dan berdasarkan interview para pemain juga, kalau ditanya pemain yang kayaknya paling paham secara tactician di atas lapangan tuh Jordi Amat kan. Makanya dia walaupun nggak main tapi tetap dipanggil ke timnas karena pemahamannya akan taktik, perannya di area locker room itu masih salah satu yang terpenting seorang Jordi Amat. Jadi menurut gue ini kepindahan yang ideal bagi dia untuk bisa berkarir di sini atau bahkan menutup karirnya di sini. Sedangkan untuk Raven, gue lebih ngeliatnya walaupun pindah ke Bali nggak masalah sih, karena menit bermain yang paling dia butuhin. Dan untungnya dalam 1 tahun terakhir, khususnya beberapa bulan terakhir lah, kita dikasih lihat kalau ternyata pemain yang berkompetisi di Liga Nasional di kita ternyata bisa ngasih impresi yang bagus banget gitu ketika dikasih kesempatan menghadapi Bahrain kemarin ya. Itu permainannya bagus banget, dan menurut gue itu harapannya bisa kayak begitu. Dan Jens Raven kan juga promosi dari level U20 sekarang di level U23. Ini menunjukkan sesuatu yang spesial dari dia, dan gue ngeliat dia punya sesuatu yang emang bisa ditunjukkan di level timnas ini. Kalau gak spesial gak bakal secepat inilah menurut gue promosinya sampai di level yang sekarang ini. Dan dia punya insting gol, itu beberapa kali kita lihat di ketika Asia U20 kemarin ya bersama Indra Syafri. Ini kepindahan yang emang mengundang
banyak tanda tanya, tapi gue justru menyambut baik karena kita akan melihat dia tampil week in week out-nya lebih banyak. Jadi gue harapannya begitu, dan pindah ke Bali fine lah menurut gue, masih ideal. Dan kalau emang pindahnya ke Indonesia, gue harapnya pindahnya ke Bali karena itu menurut gue langkah yang ideal bagi dia, dan ini pemain yang masih akan sangat berkembang dan nggak menutup kemungkinan musim depan atau 2 musim yang akan datang dia karir di luar lagi kan juga masih terbuka banget untuk seorang Jens Raven, asal performanya di timnas kelompok umur bisa maksimal, dan ini akan kita hadapi dalam waktu dekat banget nih, kurang dari 24 jam. Jadi gue besar harapan Raven bisa ngasih impresi yang baik di pertandingan besok di fase grup lah. Iya, selain tim-tim tradisional ya kayak Persija, Persib, Persib, Persebaya yang sering orbitin pemain-pemain, Bali United itu termasuk salah satu yang sering orbitin, dan di EPA pun mereka berapa kali selalu ada di posisi atas juga. Artinya apa yang mereka coba lakukan dengan pemain muda ini kebukti works. Dan kebukti mereka bukan hanya memenuhi kuota untuk bisa bermain 40 menit, tapi mereka menjadi pemain inti. Kare-kare lah salah satu contoh di mana di usia muda tapi langsung dipercaya sebagai starter. Itu kan suatu bukti bahwa ya Bali United memberikan lo kesempatan untuk bisa tampil bagus, untuk bisa melejit di posisi pemain muda, dan itu bisa membuka peluang lo masuk ke timnas. Dan kita menuju ke laga persaingan yang menarik nanti di kelompok umur di ASEAN Under-23 Championship, di mana Coach Gerald Vandenberg sudah memilih dari 30 roster awal menjadi 23, dan nama-nama ini akan diandalkan dalam kompetisi yang akan diharapkan Indonesia kelompok umur ini akan menjadi juara. Target yang sudah dicanangkan oleh Pak Erik, dan sangat wajar karena rosternya sangat kaya, begitu dalam, dan ini adalah nama-nama yang akan ditampilkan di ajang ini. Apakah ada nama-nama yang dari 30 awal mungkin kalian berdua nih cukup kecewa dengan mereka tidak ada, atau ini sudah menjadi tim pilihan terbaik? Kayaknya si Michael Tata cedera, jadi dia diganti sama si yang Bayangkara siapa? Terganggu ya Michael Tata itu ya, bek kiri kan dia nih ya. Iya, Michael Tata cedera. Yang Bayangkara tadinya tercoret, akhirnya balik lagi. Mungkin Ahmad Maulana yang nggak ada tadi. Ada Ahmad Maulana? Oh, ada ya. Ada. Ya, Aduh, Ahmad siapa Maulana sih? ada. Dan kita Yang Bayangkara. reconfirm lagi siapa Iya, yang itu. akhirnya masuk menggantikan Michael Tata yang Yang injured tadinya ya. sudah tercoret, tapi karena Tata cedera, dia balik lagi. Balik lagi ya. Iya. Lupa Kalau- gua namanya. Kalau gue sih dari nama yang ada ini udah oke lah ya, karena banyak mayoritas di sini juga yang terlibat di AFF senior lalu di bulan Desember, jadi secara pengalaman mereka jelas udah ada, dan walaupun bisa dikatakan di turnamen itu kita gagal ya di turnamen tersebut, tapi justru dampak yang bisa diberikan nama kegagalan itu bisa berdampak positif bagi mereka gitu, karena mereka jadi tahu standar seperti apa yang perlu mereka dapatin di level turnamen seperti ini. Jadi menurut gue itu sangat berdampak positif. Sedangkan kalau yang nama yang nggak ada, gue sesalkan nggak terlibat di sini ya Rivaldo Pakpahan sih, karena cedera ya, karena ini pemain yang terus menerus gue nantikan kesempatannya tampil di level kelompok umur. Di lawan Vietnam di AFF lalu sempat dikasih kesempatan, tapi dia terganggu oleh cedera juga, dan di turnamen ini lagi-lagi terganggu oleh Frankie cedera Misa, juga. betul itu. Ya, Frankie Frankie ya. Frankie Misa ya yang masuk lagi ya. Namanya hadir di sini, dan Oke. itu menurut gue tadinya dia sempat tersingkirkan, tapi karena Michael Tata cedera jadi harus digantikan. Tapi kalau untuk nama yang paling gue sesalkan nggak bisa ikut di turnamen ini ya Rivaldo Pakpahan sih, karena gue anggap dia di area tengah tuh bisa saling melengkapi sama si ini Arkan Fikri ya. Arkan Fikri yang bisa lebih progresif, lebih kreatif untuk ngalirin bola ke depan, sedangkan Pakpahannya untuk bisa jadi breaker di area tengah. Tapi ya sayang banget nggak ada Rivaldo di sana. Tapi gue rasa nama-nama lain di area tengah bisa mengisi lah, karena Tony Firmansyah kita tahu tipe petarung juga, dan Hanan juga beberapa kali bisa menunjukkan dia versatile juga ya, bisa ditampil di midfield, tampil lebih tinggi juga bisa. Jadi menurut gue cukup oke lah dengan komposisi roster yang ada di timnas kali ini. Ya, dan lapangan tengah Sabtu menarik karena mungkin automatically akan kita lihat bagaimana pilihannya mungkin kepada Tony Firmansyah yang menjadi roh di lapangan tengah. Ada Raihan Hanan yang bisa mensupport lini serang, kemudian Arkan Fikri yang berkreasi, dia drop deep juga impresif, dan Robbie Darus yang punya kemampuan defending yang juga cukup baik dari segi mengcover. Di posisi pertahanan Doni Tripamungkas automatically akan menjadi starter. Alvarez Buffon yang tampil juga sensasional sebagai pemain muda di level yang begitu luar biasa, konsisten dia. Dan bagaimana kita melihat Kakang juga menjadi pemain yang apik pun juga dengan Kadek Arel, kembali kedalamannya luar biasa. Tapi Ferrari approach yang jangan menarik lupa. mungkin di lini serang ya, karena kalau dari tipikal yang ada yang mungkin murni menjadi pemain di lapangan tekanan adalah Hoki Caraka dan juga Jens Raven. Selebihnya adalah pemain yang bergerak dari Wings. lini tengah. Dan Dominikus Dion juga mengalami satu season yang impresif. Victor Detan juga demikian dengan PSM. Altaf Indi apalagi juga tampil luar biasa. Dan kita melihat ini mungkin dari nama-nama yang ada akan ada satu approach dengan dominasi dari lapangan tengah yang akan ditampilkan oleh Coach Vandenberg. Iya, kalau ngelihat materi ini kan
kita bicara pemain-pemain yang udah berulang kali ya dipanggil ke timnas, level usia, bahkan yang di seniornya pun kalau tadi bicara U22 AFF yang kita menurunkan tim senior, tapi U22 yang kita turunkan dari kipernya Cahya Supriyadi, lalu ya tadi ada Kakang, ada Kadek Karel, ada Donitri, Buffon, itu kan pemain-pemain yang selalu menampilkan permainan yang selalu apik lah ketika mereka tampil. Yang menarik komposisi seperti apa yang akan diturunkan? Apakah 4-3-3 dengan gayanya Van den Berg? Itu sangat mungkin karena di Indra Syafri pun kan mereka bermain juga dengan komposisi 4 back ya. Donitri jadi back kiri, kanannya si Buffon, sementara tengahnya ya lu punya Ferrari, lu punya Kakang, lu punya Kadek Karel, lu ada 3 pemain yang bisa memperebutkan posisi 2 di center back itu. Sementara tengahnya tadi gue setuju sama Adi, Tony, Raihan Hanan, Arkan Fikri. Ini trio yang full of quality. Arkan Fikri kita tahu one of the best young players yang tampil di Liga 1. Tony Firmansyah juga berulang kali di U20 di AFF kemarin U22 juga tampil luar biasa bagus. Raihan Hanan pun seperti itu. Di depan, nah komposisi seperti apa nih? Apakah Hoki Caraka akan tampil sebagai ujung tombak, sementara Raven di posisi datang dari kiri, sementara di kanannya Detan akan tampil di posisi itu, mungkin salah satu komposisi yang terbaik. Dari sisi materi pemain, kayaknya ini tim yang emang layak untuk menjadi juara. On paper ya, kita bicara mereka layak menjadi juara, selaras dengan target dari Van den Berg sendiri yang dia bilang, gue pengen clean sweep, memenangi semua pertandingan sampai final. Itu kan suatu statement yang yakin akan materi pemainnya. Dia yakin betul dengan TC yang dia lakoni, tidak perlu ada uji coba karena 11 lawan 11 kita sudah cukup, karena kita nggak mau ada risiko cedera. Jadi dia betul-betul mempersiapkan tim ini dengan luar biasa. Dengan materi tadi, gue juga pede tim ini bakal bisa menunjukkan something yang luar biasa juga, dan hopefully bisa menjadi juara sih. Ya mungkin tugas gue di sini agak akan membuat orang banyak kesal karena gue akan mencoba mencari beberapa kendala yang akan dihadapi oleh tim ini, karena gue juga lihat rosternya luar biasa. Belum lagi kita bicara tentang Ahmad Maulana, multiple positions dia mampu tampil baik, pun juga dengan Firman Juliansyah yang tampil dengan electric pace bagi semen Padang. Tapi kalau kita melihat dari ajang turnamen sebelumnya di bawah Indra Syafri, ada disconnect yang terjadi, flow dari tim ini tidak terlalu nyaman kita lihat, dan taktiknya mudah terbaca. Apakah durasinya cukup bagi Van den Berg untuk bisa membuat satu approach yang lebih segar, membuat tim ini tampil lebih menekan, lebih ofensif, lebih berani, karena tentunya harapannya menjadi kampion dengan approach yang berbeda. Ini menjadi satu juga keadaan yang sangat diteliti oleh Pak Erik bahwa tim ini punya kesempatan untuk bisa tampil dengan gaya berbeda, dan pelatih ini sepertinya akan bisa meng-unlock kemampuan para pemain. Gue sih yakin ya akan ada something different. Kalau kita with all due respect buat Indra Syafri dengan segala pencapaian yang dia dapatkan, cuman di beberapa turnamen terakhir kan terlihat pattern yang itu aja. Memanfaatkan wingback terus, selalu mencoba crossing dari kedua sayap, pemanfaatan bola-bola mati menjadi salah satu kekuatan, di mana ya Iqbal, ya Kadek Karel salah satunya yang selalu bisa mencetak gol ketika ada dead ball situations. Itu sisi positif dari timnya Indra Syafri. Pasti apa yang baik akan dipertahankan oleh Van den Berg, tapi pasti ada tweaking dari sisi strategi, di mana ya lo nggak mau terbaca strategi lo itu aja gitu kan. Makanya dengan komposisi 4-3-3 kayaknya ini akan memperlihatkan permainan yang berbeda sih dibandingkan pasukan dari Indra Syafri. Dan di level yang dihadapi sama coach Indra Syafri kan turnamennya juga lebih tinggi kan, lawan-lawan yang dihadapi juga lawan yang emang pengalaman di turnamen itu lebih banyak, dan dampaknya hanya positif sih yang bisa gue lihat di turnamen seperti ini. Kalau ngeliat dari komposisi lawan yang akan kita hadapi di grup, juga di atas kertas ini bisa kita hadapi semua lah ya. Brunei, Filipina, habis itu Malaysia di laga penutup, di atas kertas menurut gue sangat bisa, karena di pertandingan-pertandingan tersebut kalau kita tarik ke belakang juga relatif kita dominan atas mereka gitu di beberapa tahun terakhir. Jadi menurut gue sangat bisa untuk di sana, dan formasi boleh antara 4-3-3 atau 3-4-3 lagi ya. Kalaupun 3-4-3 itu pertanyaan gue, Donitri sebagai 3 di belakang lagi atau justru dia lebih tinggi sebagai wingback di area depan tuh, karena dia sebenarnya bagus sebagai wingback, tapi di AFF kemarin dia tampil justru optimalnya di
3 di belakang ya. Jadi menurut gue tanda tanya jelas ada di sana karena gue entah kenapa mikir 3-4-3 bisa kembali lagi di turnamen ini nih, dicoba lagi 3-4-3. Tapi kalau berbicara soal game pembuka dulu, gue rasa di atas kertas kita bisa ngantesin Brunei dengan oke lah. Ya, Bisa opening kita match lawan Brunei ini adalah satu laga di mana kembali on paper kita punya potensi untuk bisa unggul 2-3 gol mungkin di awal persaingan, tapi ini tetap laga persaingan pertama. Tentunya para pemain akan merasakan ketegangan, ada pressure juga, dan Brunei akan tampil untuk bisa mempersulit langkah dari Indonesia meraih poin penuh. Apakah akan ada kondisi di mana tim ini akan kesulitan untuk membongkar Brunei di pertemuan laga pembuka? Untungnya Brunei sih ya. Jadi Opening jadi match. positif lah ya. Kita bicara Brunei kayaknya dari sisi apapun kayaknya bakal sulit untuk bisa do something ke kita gitu. Ya walaupun kalau kita bicara pasukannya Gerald Vandenberg di semua tim yang dia pegang startnya nggak pernah menang ya dari sisi klub ya. Tapi ya ini beda pasti, dia pasti ingin nunjukin bahwa pemilihan dia di U23 adalah pilihan yang tepat, dan juga nanti kan untuk dia menjadi asisten dari Patrick Kluivert juga pasti kan dari U23 ini siapa yang nanti akan bisa dibawa ke timnas senior. Linearnya itu yang akan kita lihat ke depannya gitu. Cuman untuk game pertama ya untungnya lawan Brunei kayaknya mereka nggak menawarkan threat, sehingga gua rasa it will be an easy win ya buat kita. Easy win. Dan tentunya akan berjuang nanti kalau sudah lolos dari persaingan grup, ada tim-tim seperti Thailand dan Vietnam yang juga menunggu, mereka punya ambisi. Bahkan di laga penutup grup ini Malaysia yang akan coba menyulitkan langkah Indonesia, dan ini biasanya akan klasik lah persaingan di antara kedua negara ini. Mau di level senior maupun kelompok umur akan ada persaingan yang tentunya patut kita nantikan di ASEAN Under-23 Championship. Oke, dan jangan lupa JM Team besok ya akan ada live reaction Indonesia versus Brunei di JMTV bersama Vaniko, bersama Pak CEO dan juga Mas Gita Suwondo. Jadi ada laporan langsung juga nanti dari Stadion Utama Gelora Bung Karno. Lu bukan yang laporan? Bukan. Oke. Cincay aja. Banyakan jajan nih dia. Laporan. Mumpung. Jangan lu. Oh, enggak. Kali ini Adi nggak siaran? Apa? Adi nggak Beda. siaran? Ada off airnya. Oh, dapet. Oke, terima kasih banyak JM Team yang udah nyawer hari ini. Terima kasih juga untuk Aoi dan PT Mitsindo Visual Pratama. Dadah, thank you. Bye. Halo Jomblo Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Iya, apalagi lawannya physical appearance-nya besar-besar. Punya working relationship yang bagus. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu.